Oke, kita mulai saja ya, teman-teman semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Baik, selamat datang di acara Sistem Maba Literasi Informasi untuk Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya menjadi keluarga besar Sivitas Universitas Indonesia. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa lancar dalam kuliahan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muaz. Saya di sini sebagai staf perpustakaan UI dan ditemani oleh rekan saya Mbak Mutia Anggraini. Hello Mbak Mutia. Oke. Dan rekan saya satu lagi Mas Aditya Nugraha. Mas Adit. Oke. Jadi nanti bertiga yang akan menemani teman-teman dalam acara hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, saya pengen tahu nih teman-teman, ada yang pernah ke perpustakaan UI sebelumnya? Bisa di kolom chat, bisa menulis di kolom chat. Tentunya kalau misalnya teman-teman mahasiswa baru, kumpulnya biasanya awalnya di perpustakaan UI ya. Kalau saya lihat tuh ramai banget ya di perpustakaan UI. Biasanya mengumpulkan tugas atau membuat tugas secara berkelompok ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas apa saja sih yang ada di perpustakaan UI. Baik, saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Sudah terlihat share screen saya, Mbak Mutia, Mas Adit? Ya, sudah Mas Muas. Ya. Udah. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan menjelajah ya perpustakaan UI itu apa aja sih, gitu kan. Di sini ada layanan, fasilitas dan ada juga koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, sebagai informasi di perpustakaan UI yang nanti akan saya jelaskan itu layanan, ada fasilitas dan ada koleksi perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, dari jam layanan perpustakaan UI, jamnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, untuk Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai dengan jam 6. Ini untuk jam 8 sampai jam 6. eh, Lantai itu dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 ya, teman-teman ya. Dan untuk lantai 4 ya, untuk lantai 4 sendiri itu sampai jam 4. Dan untuk ruangan komputer, nah ruangan komputer ini berbeda. Ruangan komputer itu dari jam 8 sampai dengan jam 9. Dan juga ini ruang komputer dan ruangan kubikus ya yang diperuntukkan untuk S3. Dan untuk jam buka di hari Sabtu, itu bukanya dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Dan untuk hari Minggu dan hari besar, tutup ya untuk perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, di perpustakaan UI juga kita ada aktivasi keanggotaan perpustakaan, yang mana dalam aktivasi keanggotaan perpustakaan, teman-teman nanti kalau misalnya ingin mengakses, tentunya kan harus menjadi anggota perpustakaan UI ya. Karena di dalam eh, lontar itu sendiri, lib.ui.ac.id, nanti akan memasukkan username dan password. Nah, teman-teman kalau ingin jadi anggota perpustakaan UI, teman-teman bisa mengakses di bit.ly/akta underscore uilib nanti diisi lalu dikirimkan melalui email. Nanti untuk konfirmasi emailnya dikirimkan ke email teman-teman ya. Nah, atau juga bisa menggunakan scan barcode nih teman-teman yang ada di layar saya. Nah, fungsi keaktifasi keanggotaan itu apa aja sih? Yang pertama itu tentunya bisa meminjam buku ya teman-teman ya. Lalu yang kedua itu bisa mengunduh koleksi digital kategori membership, e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Nah, yang ketiga, mengetahui status masa berlaku keanggotaan dan yang terakhir mengetahui
data peminjaman dan tanggal kembalinya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa untuk tanggal kembalian, itu bisa dilihat di keanggotaan yang telah terdaftar jadi aktivasi keanggotaan itu. Nah, untuk jumlah peminjaman yang di perpustakaan itu maksimal itu 10 judul ya, teman-teman ya. 10 judul atau 10 buku ya. Dan koleksi yang bisa dipinjamkan itu berada di lantai 2 itu koleksi buku teks, dan di lantai 4 itu koleksi khusus. Yang mana koleksi khusus itu buku-bukunya itu kayak buku-buku Cina, buku-buku Korea ataupun buku yang lainnya. Untuk masa pinjam, nah untuk masa pinjamnya itu 28 hari ya teman-teman ya, jadi cukup lama nih untuk masa peminjaman tanpa perpanjangan. Jadi kalau teman-teman ingin memperpanjang, teman-teman harus mengembalikan dulu buku tersebut ya. Misalnya dikembalikannya hari Jumat, kalau misalnya Sabtu sudah ada di rak itu bisa dipinjam kembali bukunya. Di perpustakaan ini juga ini ya, apa namanya, kalau ingin mengembalikan buku, lokasinya ada di lantai juga, lantai 2 di bagian sirkulasi. Dan untuk sanksi keterlambatannya, denda sebesar Rp2.000 per buku per hari. Ini cukup lumayan ya kalau misalnya teman-teman minjem buku lumayan banyak. Makanya harus dilihat dulu untuk tanggal peminjaman yang ada di belakang cover buku. Dan untuk buku hilang atau rusak, nah untuk buku hilang atau rusak nanti teman-teman bisa mengganti buku sesuai dengan ketentuan yang di perpustakaan UI. Jadi teman-teman konfirmasi dulu bukunya yang hilang apa, nanti akan ada konfirmasi dari kita untuk buku hilang atau rusak ketentuannya. Nah, di perpustakaan ini juga kita ada mesin peminjaman secara mandiri nih teman-teman ya. Jadi pemustaka dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian secara mandiri melalui mesin. Tentunya yang pertama teman-teman harus menyiapkan dulu KTM-nya nih. Menyiapkan KTM, nanti kan ada di-scan dulu ya barcode yang di belakang, ataupun nanti bisa nulis nomor NPM yang ada di mesin mandiri itu. Lalu yang kedua, siapkan buku yang akan dipinjam. Dan yang ketiga, mesin dapat memproses 5 eksemplar buku sekali proses. Dan yang keempat, mesin dapat mengeluarkan struk peminjaman atau pengembalian. Jadi setelah meminjam atau mengembalikan, itu nanti ada pilihan atau pakai struk ataupun dikirimkan via email. Dan yang terakhir, tersedia di lantai 2 di perpustakaan UI ya teman-teman ya, di samping meja sirkulasi. Di perpustakaan UI juga kita menyediakan layanan rujukan, yang mana layanan rujukan ini sebagai layanan informasi dan rujukan, layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring, layanan tatap muka, dan daring melalui email dan WhatsApp. Jadi teman-teman kalau ingin mencari sumber informasi, misalnya tugas atau referensi yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan layanan rujukan ini. Nanti teman-teman bisa mengirimkan email di refdesk.lib@ui.ac.id atau bisa mengirimkan WhatsApp ya ke nomor 0821 1389 3177. Perpustakaan UI juga menyediakan layanan penelusuran literatur, yang mana untuk layanan penelusuran literatur ini membantu mendapatkan literatur, baik itu artikel jurnal ataupun artikel lainnya ya, dan juga e-book untuk mendukung akademik. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di s.id/layanan literatur underscore lib UI, atau teman-teman bisa mengirimkan email di penelusuran.lib@gmail.com. Nah, di perpustakaan UI juga kita ada pelatihan literasi informasi ini untuk meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengolah sumber informasi. Dalam pelatihan literasi informasi tentunya nanti pustakawan akan membantu nih cara-cara bagaimana sih untuk mempermudah online database. Biasanya ada beberapa online database kita langgan, misalnya Scopus. Ini bagaimana sih cara untuk mengaksesnya, terus mendapatkannya itu seperti apa, terus informasi-informasi supaya lebih jelas itu seperti apa, itu bisa digunakan di pelatihan literasi informasi. Nah, teman-teman bisa me, me- mengklik ya di s.id/pelatihan PL. Jadi untuk membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengolah sumber informasi.
Perpustakaan UI juga menyediakan layanan aplikasi penelitian. Nah, dalam aplikasi ini menyediakan aplikasi pengolahan data penelitian secara kualitatif ya, jadi menggunakan NVivo. Untuk ruangannya itu berada di lantai 2, ruang baca dosen dan multimedia. Teman-teman nanti bisa mengaksesnya di s.id/layanan NVivo. Kita juga menyediakan layanan instalasi reference manager teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya di s.id/reference manager underscore UI. Yang pertama, teman-teman tentu permohonan produknya atau tautan aplikasi reference manager ya seperti EndNote, Mendeley, atau Jotero. Terus yang kedua itu tutorial instalasi. Jadi nanti diajarkan untuk tutorial instalasinya. Lalu yang ketiga, kendala instalasi dapat menghubungi di lpp.produkk@gmail.com, dan untuk lokasinya kalau teman-teman ingin lebih lanjut mengetahui informasi tersebut, teman-teman bisa mengunjungi di lantai 3 Perpustakaan Universitas Indonesia. Oke, kita berlanjut. Perpustakaan UI juga menyediakan pemeriksaan kemiripan dokumen nih teman-teman. Jadi untuk membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Nah, untuk Turnitin ini biasanya digunakan itu mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di semester 7 atau semester 8 ya lagi skripsi bisa menggunakan Turnitin ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengaksesnya di bit.ly/uji kemiripan UI, dan lokasinya berada di lantai 3 Perpustakaan UI. Jadi teman-teman kalau ingin lebih mengetahui lebih lanjut mengenai Turnitin, teman-teman bisa langsung datang ke lantai 3 Perpustakaan Universitas Indonesia. Oke, ini tampilan dari lib.ui.id, lib.ui.ac.id, yang mana teman-teman nanti akan terlihat seperti ini ya. Tentunya teman-teman sudah cukup familiar ya dengan lib.ui.ac.id ini, yang mana nanti dalam uh, apa namanya lib.ui.ac.id akan memberikan informasi seperti form apa bebas pustaka, aktivasi keanggotaan, uji plagiarisme, layanan penelusuran, layanan IDS, layanan pelatihan literasi informasi, dan layanan aplikasi penelitian. Dan tentunya masih banyak lagi ya nanti yang teman-teman bisa mengeksplor di lib.ui.ac.id. Nah, fasilitas apa saja sih yang ada di perpustakaan UI? Yang pertama itu kita ada main gate trans gate ya. Jadi yang lokasinya ada di depan ya. Yang mana teman-teman kalau ingin masuk perpustakaan UI nanti akan ada pintu masuknya dan sebelahnya ada satpam ya. Teman-teman tinggal menunjukkan kartu mahasiswanya saja. Lalu kita menyediakan library plaza atau disebutnya dengan taman lingkar ya. Kita juga menyediakan ruang diskusi, ada learning common lounge, terus ada ruang diskusi tertutup, dan ada study room. Study room. Nah, fasilitas perpustakaan UI tentunya teman-teman bisa eh, menggunakan ya. Ada beberapa yang bisa digunakan atau beberapa ada yang tidak bisa digunakan, kayak ruang baca dosen dan ruang baca pasca sarjana. Jadi kalau ruangan ini diperuntukkan untuk mahasiswa S2, S3 ya kan, atau juga untuk dosen. Dan kita juga menyediakan layanan diskusi nih teman-teman ya. Nah, ruangan diskusi tertutup ini kita fasilitasi ada TV 21 inch, ada papan tulis dan ada meja dan kursi diskusi. Teman-teman nanti bisa mengaksesnya di s.id/ruang diskusi UI. Kita juga menyediakan ruangan kubikus nih teman-teman ya. Yang mana ruangan kubikus ini diperuntukkan untuk mahasiswa S3. Dan untuk jumlahnya itu sekitar 89 ruang kubikus ya. Dan untuk jam bukanya yang tadi saya sebutkan, bukanya dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Nah, teman-teman nanti bisa mengaksesnya di s.id/ruang kubikus UI. Dengan masa peminjaman 1 bulan ya teman-teman ya. Ini untuk mahasiswa S3. Dan kita juga menyediakan ruangan komputer nih, yang mana untuk ruangan komputer lokasinya berada di lantai dasar. Untuk jam bukanya dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam.
Nah, teman-teman nanti bisa mengakses nih sosial media perpustakaan UI itu apa aja sih yang ada di perpustakaan UI. Tentunya kita mempunyai beberapa sosial media ya yang teman-teman bisa lihat. Ada Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Nah, nanti teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut seputar kegiatan apa aja sih yang ada di perpustakaan UI, teman-teman bisa melihat updatean di Instagram ataupun YouTube, Twitter, dan TikTok ya. Kalau misalnya teman-teman ingin ngefollow Instagram kita di @ui_library ataupun teman-teman bisa buka YouTube kita ya di perpustakaan UI. Lalu kita juga ada Twitter @ui_library dan terakhir kita juga ada TikTok @ui_library. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi selamat berkunjung ke Perpustakaan UI. Semoga kebutuhan informasi dapat terpenuhi agar dapat menunjang kegiatan akademik dan penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa nanti sebagai referensi untuk kegiatan belajar mengajar ya teman-teman ya. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan penelusuran oleh Mbak Mutia Anggreni. Silakan Mbak Mutia. Oke, terima kasih banyak Mas Muaz. Selamat siang teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Sebelumnya saya Mutia Anggraini, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Muaz. Hari ini akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai bagaimana akses dan apa saja yang disediakan oleh Perpustakaan UI untuk menunjang proses perkuliahan teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke sesi materi dan mungkin nanti ada sesi diskusi juga, saya mau cek ombak dulu kali ya, mau melihat dulu teman-teman ini dari jenjang apa saja, apakah ada yang dari jenjang S1, S2, atau S3? Boleh dituliskan di kolom chat di bawah, karena biasanya kalau teman-teman dari jenjang S2 atau S3 itu butuh penelusurannya lebih deep. Oke, ada yang dari S1. Kalau S1 biasanya masih apa namanya masih lebih mudah untuk penelusurannya. Ada yang oke S1, ada yang S2 mungkin atau S3. Kita hari ini saya senang banget sebenarnya tadi sempat deg-degan ya. Pas lagi kita kan harusnya mulai jam 1 siang. Itu sempat deg-degan karena teman-teman belum ada join. Tapi senang sekali di jam 13.32 ini setelah Mas Muas presentasi, angkanya mulai merangkak naik. Sudah ada 92, 93 dengan narasumber dan host. Jadi kita bisa praktek untuk penelusuran. Oke, kayaknya mostly S1 ya untuk eh, apa literasi informasi FEB hari ini. Oke, kalau gitu teman-teman eh, untuk sesi hari ini, sesi saya eh, mungkin akan lebih enak kalau teman-teman bisa praktik. Jadi sambil dibuka device-nya, sambil dibuka browsernya, kita akan coba bareng-bareng untuk menelusur di sumber informasi yang disediakan oleh Perpustakaan UI. Nah, nanti kita akan sama-sama coba beberapa website yang bisa kita akses. Ada dari website Perpustakaan UI, ada remote, dan juga website sumber pembelajaran lainnya. Nah, sebelum mulai juga, saya pengen tahu teman-teman ada yang sudah menjadi anggota perpustakaan. Karena kalau sudah menjadi anggota perpustakaan, teman-teman otomatis sudah memiliki akun keanggotaan perpustakaan UI. Atau ada yang sudah pernah pinjam buku? Boleh kita sambil interaktif yuk. Di kolom chat aja juga nggak apa-apa. Dituliskan di kolom chat, ada yang sudah menjadi anggota perpustakaan, ada yang sudah pernah pinjam buku mungkin, atau belum ada semua. Oke, belum. Ada yang sudah pernah pinjam buku, oke. Ada lagi? Ada yang sudah isi form keanggotaan mungkin?
Belum ada mungkin ya. Oke, untuk teman-teman yang belum menjadi anggota perpustakaan, teman-teman silakan isi form. Nanti saya akan tunjukkan formnya. Tadi Mas Moas juga sudah sempat share ya bagaimana caranya. Tapi untuk teman-teman yang sudah pernah pinjam buku, artinya teman-teman sudah aktif keanggotaannya sehingga sudah memiliki akun keanggotaan. Biasanya akun keanggotaan ini menggunakan username yang sama seperti SSO. Passwordnya adalah nomor NPM teman-teman. Jadi silahkan dicoba dan akun ini berbeda dengan akun SSO. Sehingga akun ini akan berlaku sampai dengan teman-teman selesai masa perkuliahannya, sampai 3,5 atau 4 tahun lagi. Dan tidak perlu diperpanjang per 6 bulan. Berbeda dengan akun SSO. Kemudian, akun ini digunakan hanya untuk login di lib.ui.ac.id, di website perpustakaan UI. Selain itu, untuk akses yang NG, emas, remote, dan sebagainya, teman-teman silahkan gunakan akun SSO-nya. Jadi, akun keanggotaan perpustakaan UI hanya digunakan untuk login di lib.ui.ac.id. Oke ya, aman ya. Kita akan sama-sama coba sebelum kita nanti trial, dan harapannya teman-teman juga sambil mencoba ya, karena kalau sambil coba kita tahu ada kendala apa, bisa kita pecahkan bareng-bareng masalahnya di mana gitu ya. Oke, kita akan memulai sesi hari ini. Saya akan mengenalkan beberapa sumber pembelajaran yang dimiliki oleh perpustakaan UI yang kami sediakan untuk teman-teman semua. Jadi sebagai mahasiswa UI, teman-teman memiliki satu fasilitas yang sangat lengkap, yaitu perpustakaan dengan koleksi tercetak maupun koleksi elektronik. Untuk koleksi tercetak, teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan UI. Kami ada di lantai 2, 3, dan 4. Untuk koleksi buku teks, itu kami tersedia di lantai 2 perpustakaan UI, dan koleksi buku teks ini bisa teman-teman pinjam semua maksimal 10 buku dalam waktu 28 hari. Jadi cukup panjang waktu peminjamannya. Kemudian di lantai 3 kita punya ruang koleksi UI Ana. UI Ana itu artinya koleksi yang diterbitkan oleh Sivitas Akademika UI dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, pidato pengukuhan itu semuanya disimpan di lantai 3. Namun koleksi tersebut tidak bisa dipinjam, jadi hanya bisa dibaca di tempat saja. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk Sivitas Akademika UI bisa mengakses koleksi UI Ana di website perpustakaan UI di lib.ui.ac.id, login menggunakan akun keanggotaan, karena kami sediakan bentuk digitalnya di website tersebut. Bahkan, untuk koleksi yang terbit di tahun 2020 sampai 2025 sampai sekarang, itu hanya tersedia bentuk digitalnya saja. Jadi kami memang tidak menerima tugas akhir dalam bentuk tercetak lagi. Jadi kalau teman-teman datang ke lantai 3 perpustakaan UI mencari koleksi yang terbaru, itu pasti tidak ada. Aksesnya silakan melalui website. Kemudian di lantai 4 kita punya ruang koleksi khusus yang menyimpan buku-buku dengan aksara selain aksara Latin dan dengan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada ruang koleksi jurnal dan majalah tercetak, ruang kerjanya Mas Muas, silahkan kalau mau bertemu dengan Mas Muas. Kemudian ada ruang koleksi referensi, buku-buku seperti ensiklopedia dan kamus kami simpan di lantai 4. Nah, selain itu, kami juga melengkapi teman-teman dengan melanggan berbagai online database. Ini memang memakan anggaran yang cukup besar, sehingga harapannya teman-teman bisa memanfaatkan e-resources online database yang kami langgan ini dengan maksimal. Kenapa harus maksimal? Karena ini akan berpengaruh pada apakah online database tersebut akan kami langgan kembali atau tidak di tahun depan. Oke, jadi jangan sampai teman-teman protes di tahun depan, kok online database ini nggak dilanggan? Apakah UI sudah tidak punya uang? Oh, ternyata tidak. Bukannya tidak, bukannya tidak punya uang, tetapi memang usage statistiknya, statistik penggunaannya itu ternyata tidak tinggi, sehingga ya buat apa dilanggan kalau tidak digunakan seperti itu. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan maksimal. Kita sudah bagi per disiplin ilmu. Mungkin teman-teman akan banyak menggunakan yang multidisiplin, karena multidisiplin ini em, dia ada berbagai disiplin ilmu termasuk ekonomi dan bisnis itu juga ada di annual review, di library ebooks, di JSTOR ada, di ProQuest ada, di Science Direct dan Taylor and Francis itu ada untuk ekonomi dan bisnis. Tapi mungkin teman-teman akan banyak memanfaatkan yang database sosial humaniora saja. Mungkin di EBSCO, Business Source Complete itu teman-teman bisa gunakan. Selain itu, perpustakaan UI juga melanggan berbagai tools
yang bisa teman-teman gunakan. Kami langgan sebuah AI. Ada dua AI yang kami langgan. Tiga sebenarnya, yang satu masih trial. Ada Trinka AI yang bisa teman-teman gunakan untuk parafrase, untuk grammar checker, untuk cek apa namanya konsistensi dari tulisan teman-teman. Kami langgan Summon untuk melakukan penelusuran ke semua online database yang kami langgan tanpa perlu masuk satu persatu. Kemudian kami langgan Scopus AI yang ketika kita masukkan prompt, kemudian mereka mengeluarkan hasil dari pertanyaan kita itu sudah dengan source-nya masing-masing, jadi tidak asal seperti AI lainnya. Kemudian kita juga langgan Turnitin untuk uji kemiripan dan juga Easy Proxy untuk memastikan teman-teman bisa mengakses semua online database ini dimanapun dan kapanpun, tidak hanya ketika teman-teman ada di kampus UI. Oke? Nah, kita akan mulai coba satu persatu ya, teman-teman. Kita mulai dari akses lib.ui.ac.id terlebih dahulu. Teman-teman boleh sambil buka browsernya, kemudian akses dari lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah website sekaligus katalog online-nya Perpustakaan UI. Kita akan coba berbagai fitur yang ada di lib.ui.ac.id, tapi mungkin enaknya saya sambil coba secara langsung kali ya. Sebentar, saya pindah share screen dulu. Oke, teman-teman kalau misalnya ada kendala, teman-teman boleh chat ya. Di meeting chat itu boleh silakan dituliskan kendalanya. Saya sambil pantau juga, jadi bisa sambil menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, ini website Perpustakaan UI. Eh, ini untuk melakukan penelusuran ke semua koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI, untuk akses layanan juga. Ada berita-berita seputar perpustakaan UI juga. Nah, di bagian kanan ini ada login tamu. Tamu ini adalah keanggotaannya perpustakaan UI. Jadi silakan teman-teman login sebelum melakukan penelusuran di sini. Kenapa? Karena gini, semua orang, even bukan Sivitas Akademika UI, itu bisa mengakses lib.ui.ac.id. Lah terus apa dong bedanya saya sebagai mahasiswa UI dengan pengguna umum? Bedanya adalah di sini ada koleksi yang sifatnya membership dan ada yang sifatnya open. Untuk koleksi yang sifatnya open, ini merupakan koleksi yang terbit di tahun 2008 sampai 2011, yang mana pada range tahun tersebut, UI memiliki kebijakan bahwa karya yang diterbitkan atau karya yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI itu dapat diakses oleh semua orang atau bersifat open access. Nah, namun koleksi yang terbit sebelum tahun 2008 dan setelah 2011 sampai sekarang itu bisa diakses hanya untuk Sivitas Akademika UI saja. Jadi sifatnya membership. Yang membership ini, UI disertasi membership, UI skripsi membership, UI tesis membership, ini hanya bisa diakses hanya jika teman-teman sudah login di lib.ui.ac.id. Jadi bisa diakses full text eh, apa namanya file digitalnya, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman login dulu di sebelah sini. Ini saya login dulu. Jadi kalau misalnya sudah selamat siang, nah ini artinya teman-teman sudah login di lib.ui.ac.id. Kemudian bergeser sedikit ke sebelah sini, ini adalah kotak pencarian yang bisa teman-teman gunakan sama seperti teman-teman menggunakan Google. Ada kotak pencarian sederhana, silakan gunakan keywords yang teman-teman gunakan untuk mencari koleksi. Ada pencarian spesifik kalau misalnya teman-teman sudah punya silabus, kemudian ada daftar buku yang disyaratkan atau menjadi buku wajib untuk perkuliahan, teman-teman bisa menggunakan pencarian spesifik supaya lebih cepat. Kalian bisa combine judulnya, kemudian pengarangnya kah, atau tahun terbit dan sebagainya, itu bisa kalian combine di sini untuk melakukan pencarian. Kemudian ada kolom pencarian summon, ini yang tadi saya sampaikan dapat melakukan pencarian ke semua online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Tapi kotak summon yang ada di lib.ui.ac.id ini hanya bisa berfungsi jika teman-teman terkoneksi dengan hotspot UI gitu ya. Nanti kalau teman-teman dari rumah kayak sekarang, teman-teman misalnya dari rumah itu aksesnya melalui remote-lib.ui.ac.id. Nanti saya akan coba apa caranya. Kemudian turun ke bawah ini ada bagian form. Nah, tadi kan Mas Muas menyampaikan banyak sekali layanan yang diberikan oleh Perpustakaan UI dan tersedia dalam secara online. Layanan tersebut punya link yang berbeda-beda yang saya yakin teman-teman akan puyeng
menghafal link-link tersebut. Teman-teman jangan khawatir, di bagian sini, di bagian form, kami sudah mengumpulkan form-form layanan online perpustakaan UI. Kalau misalnya teman-teman belum aktifasi keanggotaan, silakan klik aktifasi keanggotaan. Kemudian diisikan data dirinya, jangan lupa diupload foto KTM, atau kalau teman-teman belum punya KTM, boleh di-upload screenshot WRUI atau SIAK NG-nya, kemudian disubmit. Nanti kami akan proses sesuai antrian. Oke, walaupun kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat karena mau minjem buku, ya udah silakan datang aja, nanti kami akan proses langsung di perpustakaan. Oke, begitupun kalau teman-teman mau uji plagiarism, uji kemiripan menggunakan Turnitin. Yang melakukan uji kemiripan itu bukan teman-teman, jadi pustakawan yang akan melakukan uji kemiripan. Jadi teman-teman silakan klik uji plagiarism, kemudian isi formnya, ya kan? Kemudian di bagian unggah artikel silakan upload file yang mau diujikan. Boleh mulai dari tugas kuliah, artikel yang mau disubmit di jurnal nasional ataupun internasional, mau uji untuk tugas akhir atau apapun itu teman-teman boleh submit di sini. Oke, nanti hasilnya akan kami kirimkan melalui email. Begitupun dengan peminjaman ruangan, mau pinjam ruang diskusi, ruang kubikus untuk mahasiswa S3, itu semuanya bisa dilakukan di sini. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Masih gampang ya? Oke, jika belum ada pertanyaan, kita akan mulai masuk ke coba trial untuk melakukan penelusuran di lib.ui.ac.id. Mungkin sebelum mulai teman-teman ada yang mau coba mengusulkan kata kunci supaya saya nggak ngomong sendiri. Kata kunci apa sih yang sedang happening sekarang di FEB yang lagi banyak diteliti sama teman-teman? Ada yang mau mengusulkan kata kunci atau saya coba dari hmm, pajak? Lagi hot banget nih masalah pajak. Pajak ke ini nggak ya? Ke FEB nggak ya? Bukan FEB, Bukan FEB itu ya. Akuntansi. Tapi kalau akuntansi ini terlalu general ya. manajemen. Manajemen apa nih? Hmm, coba kata manajemen dulu. Jadi untuk menggunakan kotak pencarian sederhana ini, semakin spesifik kata kunci yang digunakan, ini akan semakin memudahkan teman-teman dalam melakukan penelusuran. Jadi kayak ini, teman-teman menggunakan kata manajemen, ini hasil yang ditemukan ada 20.082. Coba ini ada usulan. Teman-teman panitia ini menarik banget. Kata yang diusulkan adalah tunjangan. Kalau tunjangan beras ada nggak ya? Oh nggak ada ya? Oke, kita pakai tunjangan. Oke, ada 69 apa namanya koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI dengan kata kunci tunjangan. Nah, dari kalau kita melakukan penelusuran menggunakan kotak pencarian sederhana, hasil yang ditemukan itu berbagai jenis koleksi. Jadi kayak ini ada artikel jurnal, ada buku referensi, ada buku teks, ada tugas akhir ada nggak ya? Ada tugas akhir juga. Kita akan coba satu persatu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan misalnya ini pengurusan dan pelaksanaan tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara tahun 1987. Jika teman-teman butuh buku ini, silakan klik dulu judulnya. Kemudian turun agak ke bawah ini ada ketersediaan. Nah, di bagian ketersediaan ini, teman-teman bisa lihat buku tersebut beneran lagi tersedia nggak di perpustakaan UI. Karena kalau lagi dipinjam, di kotak ketersediaan ini, keterangan yang muncul adalah tanggal kembali. Otomatis kalau lagi dipinjam ya nggak akan ketemu di ruang koleksi perpustakaan UI gitu. Tapi kalau statusnya tersedia kayak gini, silakan simpan nomor panggilnya, kemudian datang ke ruang koleksi perpustakaan UI, masuk ke ruang koleksi dan ambil bukunya secara mandiri. Boleh baca langsung atau boleh langsung proses peminjaman di pustakawan layanan sirkulasi. 10 buku dalam waktu 28 hari, jangan lupa kembalinya tepat waktu supaya nggak kena denda. Oke, ini kalau buku teks bisa dipinjam. Nah, kalau buku referensi kayak gini, jadi kalau nomor panggilnya diawali dengan huruf R, kayak gini, ini artinya buku referensi dan tidak bisa dipinjam, walaupun bukunya tersedia.
Jadi teman-teman boleh langsung ke Perpustakaan UI lantai 4. Di sini ada lokasinya. Kemudian membaca secara langsung di lantai 4. Kayak gitu ya. Jadi silakan datang aja. Nah, yang menarik adalah jika teman-teman menemukan tugas akhir seperti ini. Ini kan ketemu skripsi ternyata. Silakan klik judulnya. Ini judulnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelaksanaan Sistem Tunjangan di PT Perusahaan Listrik Negara Kantor Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Oke, ini skripsinya ada nomor panggilnya S8619, statusnya tersedia dan tersedia bentuk tercetaknya. Jadi untuk tugas akhir yang ada nomor panggilnya angka seperti ini, tugas akhir ini tersedia dalam bentuk tercetak di perpustakaan UI. Tapi kalau nomor panggilnya S strip PDF, T strip PDF atau D strip PDF, artinya tugas akhir tersebut hanya tersedia bentuk elektroniknya di lib.ui.ac.id. Tadi kita akan coba cari yang digital. Ntar kita cari ya. Oke, ini masih coba ini yang tesis, apakah ada bentuk digital? Nah, kalau ketika teman-teman dalam penelusuran menemukan di bagian tengah sini ada file digital, ini teman-teman bisa akses walaupun nomor panggilnya angka, itu sudah kami lakukan digitalisasi sehingga teman-teman bisa akses dalam bentuk digitalnya dimanapun dan kapanpun. Kalau lognya ini sudah terbuka, artinya teman-teman sudah login, tapi kalau belum, di sini ada menu login, ada perintah login, dan ininya tidak aktif. Hyperlinknya tidak aktif. Pastikan teman-teman login terlebih dahulu. Ini karena kita sudah login, kita bisa klik, kalau teman-teman klik judulnya seperti ini, teman-teman bisa read online. Silakan baca terlebih dahulu, apakah isi tugas akhirnya ini sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Teman-teman boleh loncat-loncat, misalnya, saya mau langsung ke apa namanya bagian metodologi penelitiannya, atau mau langsung ke apa namanya penutupnya, kesimpulannya sesuai nggak sama penelitian yang sedang saya lakukan, itu boleh. Dan jika dirasa sudah sesuai, boleh di close, kemudian diklik bagian unduh, sehingga keluar bentuk PDF seperti ini dan langsung diklik tanda panah ke bawah untuk di-download versi PDF-nya. Nah, ini terbuka sampai halaman lampiran jika memang mahasiswa tersebut menyerahkan bagian lampirannya. Nah, ini lampirannya diberikan semuanya. Teman-teman bisa akses secara full text tanpa perlu datang ke perpustakaan UI. Oke? Gampang kan? Itu untuk pencarian menggunakan kotak pencarian sederhana. Nah, kita sekarang mau coba penelusuran menggunakan jenis koleksi yang ada di sebelah kanan. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah memulai menulis tugas akhir, teman-teman akan melihat tugas akhir yang dibuat oleh kakak kelasnya atau cuttingnya di tahun-tahun sebelumnya. Tahun misalnya kalau sekarang berarti di tahun 2024 gitu ya. Nah, kita akan coba ke skripsi membership. Karena teman-teman banyak yang dari S1, kita ke skripsi membership. Nah, di kotak pencariannya ini menggunakan kotak pencarian spesifik. Jadi teman-teman bisa adjust sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang diatur adalah tahunnya. Saya mau yang tahun terbaru aja 2024. Karena kalau 2025 mungkin masih ada yang sedang diolah oleh pustakawan. Kemudian program studinya mungkin dari manajemen. Kemudian kita cari, ada 166 skripsi dari prodi manajemen di tahun 2024 yang bisa teman-teman baca. Jadi silakan dipilih, ataupun kalau mau ditambahkan spesifik di sini ada keyword tertentu yang mau teman-teman cari, itu juga boleh. Ya, tinggal ditambahkan kata kuncinya saja. Nah, di sini teman-teman silakan pilih membutuhkan koleksi yang mana. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, di tahun 2020 sampai sekarang, Perpustakaan UI tidak lagi menerima tugas akhir dalam bentuk tercetak, jadi semuanya digital. Maka dari itu nomor panggilnya adalah S strip PDF.
Jadi kami hanya punya bentuk digitalnya saja. Misalnya teman-teman butuh koleksi yang ini, pengaruh financial literacy, financial threat, dan faktor demografis dan sosioekonomi terhadap financial risk tolerance di kelompok Chinese Indonesians. Nah, teman-teman turun ke bawah, di sini ada file digitalnya. Boleh klik yang ada nama penulisnya untuk read online, gitu ya. Atau teman-teman boleh klik unduh untuk mengunduh bentuk digitalnya. Lengkap sekali sampai ke lampiran. Bahkan halaman-halaman pengesahannya juga ada semua. Valid sudah diujikan saat sidang. Oke, ini lampirannya juga ada. Sampai sini mungkin teman-teman ada kendala untuk akses di lib.ui.ac.id. Kalau teman-teman ada kendala sembari mencoba, teman-teman boleh ketikkan di kolom chat di bawah. Atau boleh raise hand, nanti kita boleh dinyalakan mikrofonnya, kemudian share screen supaya kita cek kendalanya di mana. Oke, aman ya, nggak ada masalah ya. Oke, kalau tidak ada masalah, kita akan masuk ke akses online database. Jadi, untuk akses online database ini, teman-teman bisa akses dua cara. Kalau teman-teman berada di dalam kampus atau terkoneksi dengan hotspot UI, teman-teman bisa akses melalui lib.ui.ac.id. Kalau dari luar kampus, teman-teman aksesnya melalui remote-lib.ui.ac.id. Ini saya kembali lagi ke presentasi ya. Nah, ini online database yang kami langgan. Kalau teman-teman berada di dalam kampus, artinya teman-teman terkoneksi dengan hotspot UI, teman-teman aksesnya melalui lib.ui.ac.id. Tapi kalau teman-teman berada di dalam kampus tapi tidak terkoneksi dengan hotspot, teman-teman menggunakan modem sendiri atau tethering, atau teman-teman ada di kafe, di rumah, di kosan, di asrama, asrama masih bisa ya pakai hotspot. Dimanapun itu yang tidak terkoneksi dengan hotspot UI, teman-teman boleh gunakan remote scriptlib.ui.ac.id gitu ya. Jadi ini caranya, silakan koneksikan gadget teman-teman dengan hotspot UI, kemudian login menggunakan akun SSO, dan masuk ke lib.ui.ac.id. Di bagian agak bawah itu ada online database list. Kita akan coba. Kita akan coba untuk jika teman-teman berada di dalam kampus. Karena saya hari ini berada di dalam kampus, terkoneksi dengan hotspot UI, saya akan coba dari lib.ui.ac.id. Teman-teman mungkin ada yang dari kampus juga? Boleh diketikkan di kolom chat. Mungkin ada yang live nonton mengikuti Zoom ini dari kampus atau dari rumah atau dari kosan atau dari mana? Oke, ada yang dari rumah. Dari mana lagi? Kalau sesi tadi pagi banyak yang dari kosan ya Mas Muas ya? Iya, Mbak Moe. Oke, kalau ini kayaknya banyak yang dari rumah. Karena ini hari Sabtu dan kondisi di luar rumah lagi kurang kondusif ya. Jadi better di rumah. Oke, ada yang dari asrama. Kalau teman-teman dari asrama, eh, boleh sambil dicoba. Karena kalau dari asrama kan bisa connect hotspot UI ya. Jadi boleh dicoba yang akses dari dalam kampus. Oke, teman-teman buka lib.ui.ac.id lagi, turun agak bawah, di sini ada sumber daya elektronik. Pilih yang online database list. Nah, di online database list ini kami sudah kelompokkan per disiplin ilmu. Jadi ini ada multidisiplin, kemudian ada bidang kesehatan, ada bidang sains dan teknologi, sosial humaniora. Kalau kita next, ini ada e-books.
Kemudian ada juga research tool yang kami langgan. Jadi teman-teman bisa akses semuanya dari sini. Saya akan coba satu online database dari jalur dalam kampus dan nanti selebihnya akan saya coba dari remote supaya lebih mudah sama seperti teman-teman dari rumah aksesnya. Oke, karena FEB saya coba akses Tyler and Francis atau Science Direct. Tapi Science Direct banyaknya Science, Tyler and Francis aja deh. Karena dia lebih banyak social science. Oke, kita coba Tyler and Francis. Sebenarnya sama seperti online database lain. Untuk menggunakan online database Tyler and Francis atau database manapun, itu akan menemukan kotak pencarian. Kemudian, sebentar. Akan menemukan kotak pencarian, kemudian ketikkan kata kuncinya untuk melakukan penelusuran ke semua ke online database tersebut untuk mendapatkan resource yang kita butuhkan. Mungkin teman-teman ada yang mau menyumbang keyword lagi, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau yang ini, dalam bahasa Inggris untuk kita coba di penelusuran kali ini. Ada yang mau coba mungkin keywords budget. Ada yang lebih spesifik? Budgeting. Oke, kita coba ya. Dari kata budget, kita ketikkan kata kuncinya. Nah, di sini muncul ada 362.823 result dengan penelusuran kata budget. Nah, di sebelah kiri, ini ada filter yang bisa teman-teman gunakan. Kita bisa pilih yang only show content I have full access to. Kemudian, sambil nunggu, di sini teman-teman juga bisa filter by article type. Misalnya mau cari yang e-article sajakah, atau e-books, atau book review, itu bisa kita filter di situ. Mungkin subjeknya mau spesifik kemana, itu juga bisa. Karena apa namanya, keyword yang digunakan cukup general, budget. Budget yang ada kaitannya dengan subjek apa itu juga bisa dipilih. Kemudian yang biasa diminta oleh dosen juga itu adalah artikel-artikel yang terbitnya itu tidak lebih dari 5 tahun ke belakang misalnya. Oke, ini nggak usah deh kalau gitu. Kita filter by publication date aja. Jadi tahunnya 3 tahun terakhir aja, ada nggak ya? Karena makin baru, makin kekinian artikelnya, jadi makin relevan. Nah, ini ada 28.000 untuk artikel. Nah, dari sini teman-teman bisa pilih, lihat-lihat dulu judulnya gitu ya, mana yang dibutuhkan. Misalnya yang ini, The Politics of Budget of Public Budgeting and the Struggle for a More Equitable Budget Allocation for Public Transport, lalala. Ini mau teman-teman download misalnya. Silakan klik judulnya. Teman-teman bisa baca online dulu. Di sini bahkan bisa klik reference yang dia gunakan. Mungkin juga sesuai dan bisa teman-teman gunakan untuk penelitian. Tapi kalau sudah sesuai, teman-teman bisa klik View PDF. Nah, dari sini langsung full text artikelnya tersedia dan bisa teman-teman download dengan klik tanda panah ke bawah dan klik PDF. Sudah selesai, dia tersimpan di komputer saya dan di device teman-teman semua. Sampai sini ada kesulitan, teman-teman? Ada kesulitan mungkin? Aman?
Aman ya? Kalau aman, saya mau coba balik ke sini. Oh, saya akan mau coba dari luar kampus aja. Jadi karena teman-teman banyak yang dari luar kampus, dari rumah, teman-teman boleh akses remote.striplip.ui.ac.id. Silakan teman-teman buka dulu. Kemudian kita akan melakukan penelusuran dari kotak pencarian ini. Ini adalah kotak pencarian yang namanya Summon untuk melakukan penelusuran ke semua online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Silakan ketikkan kata kuncinya, kemudian klik search. Nah, kalau teman-teman menemukan kesulitan seperti ini ketika mengakses remote ataupun online database yang dilanggan, teman-teman jangan panik. Teman-teman boleh akses melalui incognito. Oke. Silakan buka incognito window, kemudian remote. Login menggunakan akun SSO untuk memverifikasi bahwa benar-benar teman-teman merupakan Sivitas Akademika UI. Jadi ketika melanggan online database itu memang hanya Sivitas Akademika UI yang bisa akses. Sehingga butuh eh, autentifikasi, butuh login terlebih dahulu di SSO-nya. Oke, aduh. Oke, ini adalah tampilan remote. Teman-teman silahkan ketikkan kata kuncinya. Kita mau coba pakai saman terlebih dahulu. Ketika kita ketikkan kata budget, itu nanti si saman ini akan melakukan penelusuran ke semua online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Kalau tadi di Taylor and Francis, kalau nggak salah ada 20 ribuan ya. Nah, kita lihat apakah di saman lebih banyak dari itu. Harusnya sih lebih banyak. Karena online database lain pasti punya ya artikel dengan kata kunci budget. Oke, agak lama ya. Kita sambil coba ke database lain mungkin ya, sambil menunggu si summonnya ini terbuka. Padahal ini summon ada beberapa hal nih yang mau saya jelaskan di sini. Bahkan kita bisa coba summon research assistant walaupun ini masih beta. Kita kalau oke, alhamdulillah, alhamdulillah kebuka. Jadi ketika teman-teman mengetikkan kata kunci, keluar hasilnya di sini ada 2 juta. Tadi di telepresis nggak nyampe segitu ya. Kayaknya lebih sedikit dari itu. Ternyata di Saman ada 2.291.410. Nah, sama seperti di Taylor and Francis, di Saman di sebelah kirinya juga ada filter. Maka dari itu tadi saya bilang, tampilan dari online database itu mirip-mirip. Fitur-fiturnya juga mirip. Sehingga bisa digunakan di sini fitur filternya. Kita bisa pilih yang dia menyediakan full text online aja. Dari 2.200.000 kita persempit jadi berapa coba? Sambil menunggu, selain kita merefine apa namanya tadi full text online, ada juga content type. Kita maunya yang keluar hasilnya hanya artikel jurnal saja kah atau mau oke, tadi tadi ada berapa ya? 2 juta sekian, ini ada 2.200.000 per filter. Kita mau yang artikel jurnal aja sehingga tinggal 268 ini artikelnya makin sempit lagi dari 2 juta sehingga harapannya tugas teman-teman dalam memilih sumber untuk tugas kuliah atau penelitian teman-teman itu semakin mudah
karena yang dipilih sudah tinggal sedikit. Di publication date juga bisa difilter menjadi 3 tahun terakhir mungkin, biar lebih baru. Oke, sekarang tinggal 28.000 dari 2 juta, sangat jomplang. Dan di sini juga ada suggestion dari Samen, disiplin ilmu yang bisa teman-teman pilih. Jadi budgeting dikaitkan dengan apa? Apa dengan engineering kah? Atau dengan economic, dengan environmental science, dan sebagainya. Itu bisa dipilih. Kalau sudah, teman-teman boleh pilih mana yang mau digunakan. Misalnya mau mau baca artikel yang ini, budget participation and employee performance lalala. Ini silakan diklik judulnya, kemudian ditunggu untuk diarahkan ke di mana artikel tersebut berada, di jurnal mana artikel tersebut berada. Jadi memang Saman itu hanya gerbang untuk menuju ke artikel yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman menemukan halaman seperti ini, kok nggak langsung ke halaman jurnalnya sih, Kak, misalnya? Teman-teman jangan panik, karena ini bukan berarti tidak bisa diakses. Teman-teman tetap bisa mengakses dengan klik yang ini. Klik this link to open the select resource in a new window. Atau kalau ini tidak muncul, di sini juga ada. Open content in a new tab. Silakan diklik. Dan ternyata artikel tersebut berada di Science Direct. Oke, sambil nunggu, saya juga ngingetin teman-teman kalau ada kendala boleh ya langsung ditanyain aja supaya bisa kita cari solusinya atau masalahnya ada di mana. Oke, kok lama ya? Oh, ini bentar lagi kayaknya. Kalau kita coba yang lain, apakah ada yang lebih cepat? Oh, sama-sama dari Science Direct. Ternyata Science Direct banyak punya koleksi. Ah, ini dia. Oh, ini juga keluar. Oke, kalau sudah keluar tadi dari tampilan seperti ini, diklik this link to open the select resource in a new window. Nanti akan diarahkan ke halaman di mana artikel tersebut berada. Kalau dari Science Direct, teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Kemudian diklik View PDF untuk mendapatkan bentuk PDF-nya. Sama halnya seperti yang ini juga sama. Diklik PDF-nya. Oke. Ini UI dari pagi nih, akses internet ya. Atau karena jauh ya dari perpus. Oke, nah kalau sudah diklik PDF tadi, tampil seperti ini sudah full text artikelnya sudah bisa di-download ya. Bahkan link referensinya juga ada. Oke, ini ada pertanyaan. Saya izin bertanya kenapa ketika saya scan QR code untuk akses akses e-booknya,
Page not found ya, Kak. Saya tinggal di asrama dan menggunakan link pencarian wilayah UI. Scan QR code untuk akses e-book. QR code yang mana ya, Mas Fatan? Ketika saya scan QR code untuk akses e-book, akses e-booknya page not found, Kak. Saya tinggal di asrama dan menggunakan link pencarian wilayah UI. Oke, mungkin Mas Fatan mau nyalain mic-nya untuk kita cari tahu link QR code-nya yang mana? Izin Kak, Iya, ini kan saya aksesnya dari yang web ini kan Kak, yang heeh. lip UI. Terus Oke. saya lagi cari salah satu jenis buku, terus ada muncul QR code-nya. Saya Oh, ya oke. juga ini. Oke, saya paham. QR code ini maksudnya ya. Bentar. Yang di detail buku kayaknya. Iya, heeh, oke, detail buku betul. Nah, mungkin Mas Adit boleh bantu nggak? QR code itu masih digunakan nggak sih? Itu udah enggak sih. Jadi Nggak ya? emang dari call number aja kalau buku teks yang tercetak ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya QR code tersebut juga sudah tidak digunakan. Jadi diabaikan saja. Ini kan ya, QR code ini ya. Yang Iya Kak. teman-teman catat itu adalah nomor panggilnya. Jadi yang pertama, pastikan bukunya tersedia. Kalau tersedia, silakan datang ke perpustakaan UI lantai 2. Kemudian simpan nomor panggilnya untuk tahu lokasi bukunya ada di mana. Nah, dan itu juga bukan e-book. Jadi e-book itu kita punya setnya sendiri ya Mbak Moy. Betul. Jadi kalau teman-teman ke lib.ui.ac.id, itu di bagian kanan ini ada e-books. Ini buku-buku yang memang kami beli secara putus. Teman-teman boleh klik e-book. Kemudian ketikkan kata kunci, misalnya tadi budget ya. Kemudian klik cari. Nah, ini misalnya teman-teman butuh yang ini, balancing the budget is a progressive priority. Silakan klik judulnya. Sama seperti tadi akses ke koleksi membership, itu nanti di bagian bawah itu ada file digital. Oke, sambil menunggu ini saya sembari menjawab pertanyaan juga dari Mas Raffi. Permisi Kak, izin bertanya, untuk login ke lib.ui.ac.id itu username dan passwordnya dapat dari mana? Oke, teman-teman silahkan pastikan teman-teman sudah melakukan aktivasi keanggotaan terlebih dahulu. Jadi aktivasi keanggotaan itu bisa dilakukan dengan teman-teman mengisi form di lib.ui.ac.id. Kemudian di bagian form itu ada aktivasi keanggotaan. Silakan aktivasi di sana, lampirkan foto KTM atau screenshot halaman ringkasan Siak NG atau screenshot WRUI-nya. Kemudian nanti kami akan proses aktivasi keanggotaan teman-teman dan mengirimkan username dan password ke alamat emailnya. Maaf, alamat email tersebut itu apa namanya akun keanggotaan tersebut hanya bisa digunakan untuk akses lib.ui.ac.id. Atau kalau teman-teman buru-buru, boleh langsung datang ke perpustakaan UI. Jadi misalnya teman-teman buru-buru karena mau pinjam buku gitu ya. Nah, kita akan proses langsung aktivasi keanggotaannya sehingga teman-teman bisa langsung meminjam buku. Gitu ya. Nanti username-nya biasanya menggunakan username yang sama seperti username SSO, passwordnya adalah nomor NPM. Kalau merasa sudah pernah aktivasi, silahkan dicoba. Kalau belum, biasanya ya belum berhasil. Gitu ya. Silahkan aktivasi terlebih dahulu. Akunnya soalnya berbeda dengan akun SSO untuk akses remote atau akses Siak NG, emas, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini untuk ebook sama ya. Tadi seperti membership, di sini ada apa namanya file digital. Boleh dibaca online terlebih dahulu. Ini full text loh.
kami sediakan. Tapi biasanya yang jadi pertanyaan adalah mahasiswa suka bertanya apakah buku yang memang tersedia dalam bentuk tercetak kami miliki bentuk digitalnya juga. Jawabannya adalah tidak. Karena terkait dengan copyright, kami tidak akan melakukan digitalisasi terhadap buku tercetak yang kami miliki, kecuali buku tersebut merupakan koleksi naskah kuno yang memang memiliki apa namanya histori atau ada nilai budaya, nilai sejarahnya. Itu memang kami digitalisasikan. Tapi kalau tidak, itu tidak akan kami digitalisasikan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari buku, misalnya dalam bahasa Indonesia ya, buku bahasa Indonesia itu jarang ada bentuk digitalnya. Terus nyari bentuk digitalnya, ya tidak ada, nggak akan kami digitalisasikan. Ini memang buku-buku yang kami beli dalam bentuk elektronik. Ini bisa read online dulu, gitu ya. Atau boleh langsung download e-booknya. Kayak gini. Full text langsung bisa bisa punya perpustakaan digital pribadi ini mah koleksinya dari perpustakaan UI. Gitu ya, silakan download, disimpan di komputernya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau untuk aktivasi bagian email yang diisi itu email pribadi atau email UI? Email yang aktif saja. Oke. Kalau misalnya email UI-nya saat ini sangat aktif, lebih teman-teman aktif di email UI, silakan gunakan email UI. Tapi kalau yang aktif adalah Gmail, silakan gunakan Gmail. Jadi gunakan yang aktif saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Selamat siang Ibu, saya Andani dari MPKP. Minggu lalu di jurusan kami ada sosialisasi juga terkait website PSB Pusat Studi Belajar. Beberapa koleksinya saya lihat beberapa sama dengan LIP UGM seperti tesis dan lain-lain. Koleksi buku atau fitur LIP yang tidak dimiliki oleh PSB apa saja? Oke. Yang tidak dimiliki oleh ini mungkin beberapa koleksinya saya lihat sama dengan lip.ui ya. Kalau lip.ugm, oke. eh, apa koleksi yang tidak dimiliki oleh PSB? Yang pertama pasti koleksi non-ekonomi. Non-ekonomi dan bisnis itu ada di perpustakaan UI. Nah, biasanya ini teman-teman butuhkan jika teman-teman mau melakukan penelitian multidisiplin. Jadi collaborate antara FEB misalnya dengan tadi FIA misalnya, atau dengan FISIP, atau mungkin dengan kesehatan tentang apa namanya eh, apa rumah sakit gitu misalnya. Nah, itu teman-teman butuh resource tentang disiplin ilmu tersebut. Nah, teman-teman bisa datangnya ke perpustakaan UI. Kemudian, biasanya memang dari fakultas itu mengajukan pengadaan lebih banyak itu di perpustakaan UI. Di pusat sumber belajar itu lebih banyak buku-buku yang sifatnya untuk mendukung perkuliahan. Jadi eksemplarnya lebih banyak untuk eh, buku wajib perkuliahan itu ada di PSB. Nah, kalau teman-teman misalnya mau nyari buku yang sifatnya rekreasi, misalnya novel ataupun eh, buku-buku pengembangan diri, psikologi dan sebagainya, itu kami sediakan di perpustakaan UI. Kayak gitu. Makanya mungkin koleksinya beberapa sama, tapi ada juga yang mungkin spesifik ekonomi mereka dari FEB butuh urgent akhirnya diadakan oleh PSB. Tapi yang non ekonomi dan bisnis dan buku-buku pengayaan, buku-buku apa namanya rekreasi itu ada di perpustakaan UI. Gitu. Silahkan dimanfaatkan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, sembari menunggu mungkin teman-teman ada yang bertanya, kita akan mencoba beberapa e-resource yang ada di remote.scriptlib.ui.ac.id. Mungkin kita akan mulai dari EBSCO dulu tadi ya. Kalau dari FEB itu kan business source, itu dari EBSCO. Tapi enaknya ini pakai incognito.
Harusnya sudah bisa kalau pakai incognito. Karena kalau incognito itu dia teriset kalau kita close. Nah, bentar. Jadi di sini kalau teman-teman akses dari luar kampus, jika sudah memilih online database, di sini ada tulisan Universitas Indonesia atau ada logo UI-nya, itu berarti teman-teman sudah masuk ke paket yang dilanggan oleh UI. Jadi sudah full akses. Di EBSCO menyediakan ada yang research database yang isinya artikel, ada yang e-book. Nanti kita akan coba satu-satu ya. Oke, kita sambil tunggu dia kebuka, sambil saya buka deh new tab e-book collection. Bisa nggak ya? Nggak bisa lagi. Oh, oke. Ini saya sambil sambil nunggu kebuka, ini ada pertanyaan juga. Termasuk Turnitin sepertinya juga belum ada di PSB. Iya betul. Memang kalau research tool seperti tadi ada apa namanya ada Turnitin, ada Scopus, kemudian Trin KEI, apalagi tadi ya, Sci-File itu memang dilanggannya terpusat di perpustakaan UI. Nah, ada kalau Turnitin eh, pustakawan di PSB yang memang diberikan account untuk melakukan uji kemiripan. Jadi karena kita memiliki beberapa account dan kalau pengujiannya hanya terpusat di perpustakaan UI saja, itu nanti loadnya sangat tinggi. Akhirnya kami pecah juga ke fakultas dengan memberikan accountnya ke pustakawan di PSB misalnya. Atau ada beberapa dosen juga yang memiliki account Turnitin dari perpustakaan UI untuk membantu penelusuran literatur juga penelusuran untuk membantu uji kemiripan gitu. Jadi memang Turnitin itu tidak diberikan akunnya ke per person mahasiswa atau per person dosen atau tendik. Diberikannya hanya ke penanggung jawabnya saja. Seperti di perpustakaan UI juga tidak semua pustakawan memiliki akun Turnitin untuk menjaga bahwa hasil uji kemiripannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita coba ini apa namanya EBSCO. Tadi sebelumnya kata kuncinya apa ya? Budget. Selain budget tadi ada kata e-commerce. Oke, kita coba e-commerce. Nah, kalau kita ketikkan kata e-commerce, itu ada 171.406 hasil penelusuran. Sama seperti apa namanya database lain ya. Silakan teman-teman pilih-pilih dulu mana yang kira-kira sesuai. Di sini juga bisa difilter, tapi kalau di EBSCO, filternya itu ada di bagian atas. Nah, kita mau yang full text aja lah, yang peer reviewed. Nggak usah gitu. Oke, yang full text. Kita coba ya, pilih salah satu ya. Impact of e-commerce on women and entrepreneur. Wah, ini sepertinya menarik. Silakan diklik judulnya. Kita tunggu sebentar. Sambil saya menunggu Exco membuka di artikelnya, ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya untuk uji kemiripan biasanya berapa lama ya? Nah, ini tergantung dari eh, beberapa banyak submission yang kami terima.
Jadi semakin banyak submissionnya pasti akan mempengaruhi masa tunggu. Tapi kita punya komitmen maksimal masa tunggunya adalah 3 kali 24 jam di hari kerja. Tentu ini adalah estimasi terlama gitu ya. Kalau misalnya antriannya tidak panjang, kami usahakan di hari yang sama itu kami proses. Asal disubmit di hari kerja, di hari dan jam kerja. Jadi jangan, oh kemarin Mbak Mutia bilang diusahakan di hari yang sama, tapi submitnya jam 6 sore. Ya, mohon maaf, jam 6 sore kita sudah pulang. Jadi silakan usahakan disubmit di jam layanan, jam 8 pagi sampai jam 4 lah paling nggak kalau submit. Kalau submit dari jam 4 itu kan sudah jam-jam ini ya, bentar lagi pulang. Nah, ini tadi kita sudah klik judulnya. Boleh dibaca abstraknya dulu sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, di sini bisa akses now untuk melihat PDF-nya secara langsung atau bisa juga download. Tadi ada button di sebelahnya. Nah, ini kalau mau read online dulu, silakan dibaca-baca dulu. Sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, tinggal klik panah ke bawah untuk di-download. Sama ya, gampang ya sebenarnya kalau akses online database, karena mirip-mirip. Teman-teman mau pakai EBSCO, mau pakai, oh tadi ada yang minta untuk ebook. Kita coba misalnya Oxford ebook misalnya. Cara penggunaannya sama seperti database tadi. Jika menemukan kotak pencarian, silakan ketikkan kata kuncinya. Kita hari ini coba e-commerce, terus di search. Kemudian nanti akan keluar hasil penelusurannya. Jadi bisa dipilih. Agak lama ternyata ya. Sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada kesulitankah teman-teman dalam akses e-resource-nya? Oke, sambil menunggu ini tadi kita sudah ketikkan kata kunci di kotak pencarian dengan kata e-commerce. Ada 121.900 yang muncul dari Oxford. Ini banyaknya e-book ya. Kemudian bisa di filter juga di sebelah kiri, tapi saya nggak mau coba filter. Saya mau coba langsung pilih aja di misalnya ini. Misalnya teman-teman butuh e-book yang ini. Silakan klik judulnya. Nah, ada beberapa e-book yang mungkin tidak bisa teman-teman download di Oxford karena memang tidak termasuk dalam yang dilanggan oleh UI. Kalau ada button eh, download PDF-nya, itu berarti bisa di-download. Misalnya di sini kita filter langsung aja di all content I have access to supaya keluar yang bisa di-download saja. Ada 17.000. Lumayan nggak terlalu banyak ya. Jadi dari 121.000 jadi 17.400. Oke. Kita pilih misalnya yang ini. Oh, ada jurnal artikel juga nih. Ada on the negative effect of e-commerce. Silahkan diklik.
Sambil nunggu ada yang ebook nggak ya? Sebenarnya bisa difilter di sini sih untuk book. Kalau tadi di sesi pagi kita sempat menemukan bisa download buku ya. Jadi apa namanya dia bisa downloadnya hanya per chapter kalau di Oxford ebook-ebooknya. Nah, ini silakan teman-teman bisa di-read online juga artikelnya di Oxford itu bisa langsung loncat juga misalnya mau langsung baca discussionnya aja deh. Ini juga ada daftar isinya di sini. Jadi bisa dibaca full text online artikelnya. Kalau untuk download, ini harusnya bisa sih di sebelah sini. Dan enaknya kalau kita akses, eh, kita menggunakan artikel dari online database yang dilanggan oleh UI, biasanya ada fitur cite. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan reference manager seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote untuk membuat daftar pustaka, teman-teman bisa download citasinya untuk diekspor ke Mendeley, Zotero, ataupun apa namanya eh, Mendeley, EndNote, ataupun Zotero. Itu bisa diekspor. Atau bisa juga tinggal di copy, nih kayak gini. Tinggal di copy, ini sudah dalam bentuk penulisan daftar pusaka, di copy di copy kemudian di paste ke Microsoft Word-nya. Kalau teman-teman menggunakan Mendeley ya tinggal di download citation aja, nanti diekspor. Kayak gitu. Gampang banget, nggak usah ngetik-ngetik judulnya apa ya, kemudian pengarangnya siapa satu-satu itu malah lama banget. Oke, sampai sini untuk akses e-artikel dan juga e-book ada masalah teman-teman? Atau gampang banget? Saya mau coba trial ke tools sebenarnya. Ini ada dua tools yang menarik sekali. Ada Scopus dan Trinka AI. Saya mau buka dua-duanya dulu. Mana yang duluan? Oke, ternyata Trinka duluan yang kebuka. Si Scopusnya agak... Oh, Scopus juga kebuka. Oke, kita ke Scopus dulu deh. Karena kita baru mengeksplor untuk eh, akses artikel, akses ebook. Ini ada lagi kita melanggan Scopus. Scopus ini bukan online database, teman-teman. Ini adalah satu tools untuk melakukan pemetaan terhadap penelitian yang sudah dilakukan di dunia. Jadi kalau teman-teman mau melihat apakah topik yang teman-teman ambil untuk tugas akhirnya ini sudah banyak yang meneliti, itu bisa menggunakan Scopus. Nah, di Scopus ini kami juga melanggan Scopus AI yang sudah sangat canggih. Saya suka sekali menggunakan Scopus AI ini yang nanti akan kita coba bareng-bareng. Oke, kita akan coba nelusur di Scopus menggunakan kata e-commerce. Kemudian kita search. Nah, Scopus ini akan lebih nyaman jika teman-teman sudah sign in. Jadi di sini ada sign in. Teman-teman boleh sign in menggunakan eh, sign bisa create account menggunakan email apa saja. Yang penting teman-teman aksesnya melalui remote. Jadi tetap terdeteksi sebagai Sivitas Akademika UI. Seperti saya ini saya nggak pakai email UI, saya pakai email aktif saya yang lain. Nah, fungsinya apa untuk bisa, kenapa harus sign in dulu di Scopus? Supaya nanti ketika kita melakukan penelusuran di Scopus itu tersimpan. Jadi kalau misalnya besoknya mau lanjut atau udah capek nih, besok lagi deh risetnya atau gimana, kita bisa save
hasil penelusurannya di Scopus dan bisa dilanjutkan lagi besok harinya. Jadi nggak bingung, ah kemarin sampai mana ya, ah udah lupa, udah males, ah apa gimana, itu udah tersimpan semuanya. Nah, ini ketika kita menggunakan Scopus, menggunakan keywords e-commerce, ada 61.806 dokumen. Di sebelah kiri ini teman-teman bisa filter, atau kalau Scopus enaknya gini, di sebelah kanan ini ada Analyze Result. Kalau teman-teman klik, itu bisa kelihatan analisis dari penelitiannya. Kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Oh, penelitian e-commerce ini ada di puncak penelitian paling banyak itu di tahun 2024. Memang lagi in-innya nih e-commerce di tahun tersebut gitu. Terus eh, negara mana sih yang paling banyak membahas e-commerce? Oh, ternyata China. Ada 17.600 58 penelitian ya, yang dilakukan tentang e-commerce di Cina, menyusul United States dan juga India. Apakah Indonesia banyak meneliti? Ternyata banyak. Ada 2025. 5 teratas malah. Bangga banget nih Indonesia. Kemudian kita bisa lihat penulisnya misalnya atau subjek areanya. Nah, ini juga kadang penting. Eh, Kalau kita meneliti tentang e-commerce, banyaknya berkaitan dengan apa ya? Oh, ternyata sekarang paling banyak mengaitkan dengan computer science, engineering, dan juga business management and accounting. Terus kita mau cari kebaruan dari penelitiannya, berarti kita pilih yang paling sedikit dibahas. Fisik and astronomy kah bisa dipakai, atau e-commerce yang ada kaitannya dengan energi, e-commerce yang ada kaitannya dengan environmental science, dan sebagainya. Ini akan membuat penelitian teman-teman lebih menarik lagi karena belum banyak yang meneliti. Ini enaknya menggunakan Scopus. Jadi pemetaannya terlihat gitu. Nah, selain itu, kita juga bisa memilih membaca artikel. Tapi memang Scopus ini bukan publishernya. Jadi dia hanya menggather, mengumpulkan saja. Kalau mau masuk ke artikelnya, ini akan diarahkan ke publishernya. Seperti ini, View at Publisher. Kalau teman-teman membutuhkan artikel ini, misalnya Market Dynamics and E-commerce Satisfaction in China, ini silahkan diklik judulnya, atau boleh langsung view at publisher. Nanti dia akan redirect ke di mana artikel tersebut dipublish. Kalau misalnya jurnal tersebut termasuk dalam yang UI Langgan, of course teman-teman bisa download artikelnya. Tapi kalau tidak, mohon maaf teman-teman belum bisa download, tapi teman-teman bisa coba request ke kami untuk kami coba akseskan. Kayak gitu. Ini sambil kita tunggu bisa di-download nggak ya artikelnya? Oke, sambil nunggu, ada yang sambil coba-coba juga mungkin Scopusnya. Ini direct kemana nih? Oke, ternyata artikelnya ada di Science Direct. Dan Science Direct merupakan online database yang kami langgan. Sehingga silakan klik view PDF untuk bisa download artikel Market Dynamics and E-commerce Satisfaction in China's Aquatic Food Sector. Tinggal klik view PDF, nanti akan kebuka bentuk PDF-nya. Oke, gak lama ya. Kalau kita coba artikel yang lain, lebih cepat nggak ya?
Nggak kebuka juga. Oke, tapi seperti itu ya teman-teman. Maksudnya walaupun hari ini misalnya nggak berhasil saya buka view PDF-nya, tapi teman-teman bisa download dengan cara oke. Alhamdulillah bisa. Kenapa giliran saya udah mulai give up, malah tiba-tiba bisa. Jadi ini sudah bisa diklik PDF, kemudian keluar file PDF-nya, bisa teman-teman baca dan gunakan untuk penelitian dan di-download bentuk PDF-nya. Sebenarnya gampang banget kayak gitu caranya. Tapi yang perlu saya tekankan adalah Scopus itu bukan tempat untuk mendownload artikel. Jadi nggak nggak bisa hanya untuk mengetahui artikel-artikel dari jurnal bereputasi, pemetaan penelitian dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang menarik lagi dari Scopus adalah saya mau coba Scopus AI. Di sini teman-teman boleh klik Scopus AI, terus ketikkan masalah atau topik yang mau diteliti misalnya. Misalnya e-commerce in Indonesia. Atau teman-teman boleh ketikkan kata kunci lain atau boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi biasanya kalau pakai bahasa Indonesia, resultnya itu eh, bahasa Inggris. Tapi bener kok, maksudnya saya pernah coba memasukkan promptnya bahasa Indonesia, hasilnya juga benar menjawab pertanyaan saya, walaupun dijelaskannya dalam bahasa Inggris. Kita tunggu Scopus AI ini membaca. Hmm, mm, 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 mm. Ada yang sudah berhasil, teman-teman? Jadi kalau kita mengetikkan kata kunci atau prompt di Scopus AI, biasanya kalau kita menggunakan AI lain, misalnya ChatGPT atau Gemini, itu kan dia tidak ada resource yang digunakan. Nah, kalau Scopus ketika dia menjawab prompt kita, itu ada apa namanya, ada sumbernya. Jadi kita bisa menggunakan, nah seperti ini. Nanti ada sumber di sebelah kanan yang menjadi rujukan mengapa si Scopus itu bisa menjawab prompt tersebut. Dan itu bisa kita klik, bisa kita jadikan rujukan juga artikelnya. Enak banget. Jadi nggak ngarang-ngarang jawabannya. Kalau kita pakai ChatGPT kan nggak tahu ya jawabannya dia sumbernya dari mana, bener atau enggak itu nggak jelas. Hmm, oke, gila running dua-duanya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi si eh, Scopus akan memberikan summary. Kemudian at the end of the statementnya itu ada angka yang dia merefer ke reference-nya. Jadi kayak ini, dia bisa bilang growth and adoption-nya itu karena ada high adoption rates. Indonesia boost the highest e-commerce adoption in Southeast Asia, contributing up to 50% of the region's e-commerce activity. Ini dia ambil statementnya dari artikel Real-Time Tracking System Integrated with IoT for Package Delivery in Indonesia's Logistic Company.
Nah, kalau teman-teman ngerasa, oh ini make sense nih, atau yang ini nih, pandemic influence, ternyata peningkatan e-commerce di Indonesia tuh ada impact-nya dari COVID-19. Ini disebutkan pada reference nomor 5. Boleh diklik aja angka nomor 5-nya, nanti di sini ada summary reference-nya. Sama seperti kalau teman-teman mau akses artikelnya, nanti ada view publisher publisher page, nanti bisa download PDF-nya kalau memang perpustakaan UI melanggan gitu. Nah, selain itu menariknya di bagian bawah teman-teman bisa expand summary kalau butuh yang lebih deep lagi, atau bisa ke konsep map. Di sini nanti ada konsep map yang dibuatkan oleh uh, Scopus AI. Nah, seperti ini. E-commerce in Indonesia ada kaitannya dengan market dynamic, ada challenges-nya, ada current trends-nya seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman explore. Kayak gitu. Kalau mau go deeper dengan topik-topik lainnya itu juga bisa. Terkait dengan e-commerce in Indonesia. Itu enaknya pakai Scopus AI. Ada yang sudah pernah coba mungkin teman-teman atau baru coba di sini sekarang? Oke, ini kayak tadi ya. Kita mau akses yang tadi impact of COVID-19, ini tinggal open dokumen details, nanti tinggal ke full text, nanti ada view at publisher. Nah, ini kebetulan open access, bisa di-download PDF-nya, tinggal klik PDF. Oh enggak, ternyata ini tidak termasuk dalam yang dilanggan oleh UI. Jadi kalau keluarnya berbayar kayak gini, ini tidak kami langgan, berarti tidak bisa diakses. Teman-teman boleh hubungi kami, nanti kami coba cari bagaimana bisa mendapatkan resource ini untuk mendukung perkuliahan teman-teman. Oke, itu Scopus AI. Teman-teman ada kendala mungkin terkait Scopus AI? Kalau nggak ada, saya mau beralih ke AI yang kedua, yaitu Trinka. Jadi Trinka ini adalah satu AI yang bisa teman-teman gunakan. Tadi kan kita menelusur ya artikel untuk menjadi reference kita, kemudian kita melalui proses penulisan. Setelah penulisan nanti kita butuh misalnya ada parafrase, ada grammar checker, kemudian plagiarism checker. Ini untuk plagiarism checker ini eh, kami langgan tidak full karena kami sudah melanggan Turnitin. Jadi teman-teman tidak silakan menggunakan Turnitin saja untuk plagiarism checker. Nah, untuk menggunakan Trinka, teman-teman silakan login. Login ini silakan create your account terlebih dahulu. Kemudian masukkan alamat email UI-nya. Silakan diingat, masukkan alamat email UI, kemudian create password, ketikkan nama first name dan juga last name. Ya, setelah memasukkan email address, nanti teman-teman akan menerima email activation di email UI-nya. Silakan diactivate sehingga kalau sudah aktif seperti saya misalnya, itu teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Trinka. Apa saja fiturnya? Ini saya ada satu paragraf demo file. Nah, Trinka ini hanya bisa apa namanya mengelola atau membantu grammar, parafraser, para parafrase dan juga konsistensi dari tulisan berbahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia itu mohon maaf belum bisa. Nah, ini misalnya ada satu paragraf ini, teman-teman mau coba grammar checkernya, ini di sebelah kanan ini sudah ada kata-kata yang tidak seharusnya. Misalnya di sini, it was about this experiments that were, itu disuggest oleh Trinka itu harusnya these experiments were carried bla 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 gitu. Terus misalnya ini harusnya November 25, nggak usah 25
Nah, ini langsung ada suggestionnya dari Trinka di sebelah kanan. Pun kalau mau parafrase, ini teman-teman silahkan di blog bagaimana yang mau diparafrase. Misalnya dua kalimat ini, kemudian klik parafrase. Nanti di sebelah kanan ini ada suggestion parafrasenya. Jadi yang tadinya the the articles the article was written on 1984, ini menjadi this article was composed in 1984. Ini ada suggestion untuk parafrasenya. Pun parafrasenya teman-teman bisa pilih mau mode standar, academic, misalnya untuk academic writing, mau formal dan sebagainya. Ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Konsistensinya juga bisa dicek. Apakah kata-kata yang teman-teman gunakan itu sudah konsisten penulisannya atau belum? Enak banget pakai Trinka karena udah apa ya dimudahkan ya untuk menulis artikel, terutama artikel berbahasa Inggris yang akan teman-teman publish di jurnal internasional. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan Scopus dan juga Trinka? Oke, untuk teman-teman yang baru join, teman-teman jangan khawatir bahwa bahwa kegiatan ini juga kami rekam dan akan kami publikasikan di YouTube-nya Perpustakaan UI di youtube.com/perpustakaan UI sehingga teman-teman bisa coba-coba ulang nantinya setelah kegiatan ini atau kalau lupa misalnya teman-teman bisa nonton ulang. Oke, tapi bagusan Trinka apa Grammarly ya? Soalnya saya biasanya pakainya Grammarly. Sepertinya tergantung preferensi saja. Bagusan yang mana? Kalau terbiasa pakai Grammarly, saya belum pernah sih sejujurnya ya mengcompare Trinka dan juga Grammarly. Kebetulan yang dilanggan oleh UI adalah Trinka, jadi saya terbiasa pakai Trinka. Tapi itu tergantung preferensi masing-masing aja, karena Grammarly juga kualitasnya sudah bagus. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Selain buku, kemudian skripsi, tesis dan disertasi, kemudian online database, dan juga research tool yang tadi sudah kita bahas. Kami juga ada koleksi UI Documentation, UI Scholarly Journal, UI Open Access Journal, dan juga UI Video Online yang bisa teman-teman akses. Ini misalnya ada ini scholarhub.ui.ac.id. Jadi Direktorat Riset dan Inovasi UI menghimpun hasil penelitian dari Sivitas Akademika UI, terutama dosen, untuk bisa diakses di UI Scholar Hub. Jadi teman-teman boleh boleh akses di scholarhub.ui.ac.id atau scholar.ui.ac.id. Sama ini tinggal ketikkan kata kuncinya aja, kemudian kita search, dan nanti akan keluar tulisan-tulisan dari dosen teman-teman. Ini misalnya ada perspektif transaksi e-commerce di era globalisasi perdagangan bebas dan hukum perjanjian di Indonesia. Itu boleh diakses. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Karena presentasi untuk penelusuran saya sudah selesai. Nggak terasa ternyata udah hampir 2 jam sesi kita bersama Mas Muas tadi. Jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mas Muas, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Waduh, cukup detail dan secara terperinci ya penjelasan dari Mbak Mutia mengenai penelusuran yang ada di perpustakaan UI. Baik, karena waktu sudah jam 3 ya Mbak Mutia, jadi kita langsung aja ke sesi kuis ya. Jadi teman-teman nanti buka, saya izin share screen dulu ya.
Oke, teman-teman bisa buka di joinmyquiz.com lalu masukkan kode di 033062. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan gawainya baik itu melalui HP, tablet, PC atau yang lainnya. Nah, teman-teman tinggal buka di joinmyquiz.com lalu masukkan kodenya di 033062. Nanti akan ada 3 hadiah ya, hadiah menarik yang teman-teman bisa dapatkan di Perpustakaan Universitas Indonesia. Untuk pertanyaannya cukup mudah ya, hanya 7 pertanyaan ya. Mohon nanti teman-teman menggunakan nama panjang ya, supaya memudahkan kita untuk melihat pemenangnya siapa dan bisa mengetahui gitu namanya itu siapa. Jangan pakai kode-kode misalnya 0362. Jadi nama lengkap ya teman-teman ya. Mungkin saya tunggu 2 menit lagi ya. Ini udah ada 12. Ada lagi teman-teman? Oke, sudah ada 18 menit lagi. 1 menit lagi saya tunggu ya. Oke, sudah merangkak naik. Ada 22. Oke, mungkin kita mulai saja ya untuk kuis hari ini. Oke, mulai sekarang. Pertanyaan pertama, website perpustakaan UI adalah, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya dapat minjam buku di perpustakaan UI menggunakan kartu apa? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat ya. Akun Twitter perpustakaan UI adalah, oh, sahabat nyali. Kita ada pertanyaan kelima. Saya dapat mengakses online database 900 UI di luar kampus. Lanjut ke pertanyaan keenam. Tools yang digunakan untuk melakukan pencarian ke semua online database yang dilakukan oleh UI. Wah, oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Nah, jika saya ingin mengubah file kita skripsi, saya menggunakan akun apa? Oke, kita lihat ya. Tadi ANP di tingkat 10330. Oke, sudah itu sudah dicatat Mas Adit untuk pemenangnya. Hmm, Bentar. Udah aku screenshot kirim ke Mas Ya Adit. udah. Tapi nggak tahu itu nama aslinya siapa. Mm-mm. Siap-siap ada tadi udah dikasih tahu ya, untuk nomornya itu jangan pakai nomor. Mungkin yang menggunakan akun itu bisa open mic. Ya, teman-teman yang menang tadi ada 033062 untuk peringkat pertama, ada ANP di peringkat kedua dan Advent di peringkat ketiga.
boleh nyalakan kameranya, kita foto bareng dulu yuk. Setelah itu kita foto bareng semuanya. Peringkat Oke, 1 sampai peringkat ketiga gitu. ini ada Mas Raja Edward Adventus. Ini yang peringkat 3 ya? Iya, Oke, ada yang Mana open aja tadi? kamera juga, ada Mas Raja Joshua. F1 ini ya. Ini peringkat berapa Mas? yang mana Mas Joshua ya? Mm-mm. Nah, terus Aulia Nurul Pratiwi, apakah open mic? Open cam? Yuk kita nyalain kamera dulu yuk, kita foto buat laporan nih. Oke teman-teman, silakan buka open mic-nya, Open kamera dong. ya open kameranya seri-seri. Nah, nanti kita lakukan sesi foto akan dipandu oleh Mas Adit ya. Nah, dulu Mas Adit Pratiwi, mohon dibantu jadi untuk nggak sesi foto Pratiwi ini. hari ini. Aulia Nurul, terus yang angka itu siapa ya? Teman-teman yang merasa menggunakan username tadi 033062 Nggak ada lagi dong ini. boleh komen mungkin. At least Kak nggak bisa nyalain kamera gitu. Ya, boleh gitu. Atau ya udah pemenangnya ini dulu aja Mas Adit. Oke, oke. Udah ini aja tiga ya. 3, 2, 1. Ya, 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, teman-teman boleh nyalain kameranya semua yuk kita foto bareng dulu. Oke teman-teman, silakan buka kameranya, lakukan sesi foto dipandu oleh Mas Adit. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Di sini ada 3 halaman. Hanya halaman 1 yang menyalakan seperti ini. Oke, saya mulai ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit sudah membantu sesi foto hari ini. Baik, demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh saya dan Mbak Mutia Anggra ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam berkuliahan ataupun dalam proses nanti belajar belajar di kampusnya ya teman-teman ya. Kami doakan mudahan teman-teman diberikan kelancaran dalam proses perkuliahan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar Mas Muas, ini yang menang Ya, nanti saya mau nge-share dulu. oke, oke. Sebentar ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi. Nah, Mas di Aditya sini. juga sudah menuliskan link presensi di kolom chat di s.id/presensi sisi maba 2025 FEB UI. Silakan diklik kemudian isi link presensi. Kemudian untuk 3 pemenang yang sudah berhasil di kuis yang diselenggarakan oleh Mas Muas, nanti silakan menghubungi Ibu Fairus yang nomornya akan di-share juga oleh Mas Aditya di kolom chat. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mutia. Dan untuk pemenangnya nanti mohon konfirmasi untuk ke nomor yang sudah ada di kolom chat ya, konfirmasi. Belum. Belum, udah. Sabar, sabar. Oke, oke, ya. Oke, di cross check lagi Mbak Motia dan Mas Oke, Adi. sudah ada Apa ini ya. sudah benar? Oke, oke. Pengambilan souvenir hanya bisa dilakukan 3 hari mendatang di Senin sampai, oh, Senin sampai Rabu, Senin sampai Jumat bisa ya. Di jam 8 pagi sampai jam 3 sore saja. Oke, oke. Jadi itu ya untuk pemenangnya dan untuk link presensinya mohon diisi ya teman-teman ya kalau misalnya belum mengisi link presensi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya untuk materi pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Mutia, makasih Mas Terima Adi. kasih Mas Muas, Mas Ya, Adit. terima kasih Terima Mbak kasih. Mutia dan Mas Muaz. Nah, Ya. Oke, karena sudah berakhir ya kegiatan sesi maba Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berakhir juga kegiatan pada hari ini ya teman-teman. Saya izin untuk end meeting all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.